Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kala itu di Yogyakarta, kisaran tahun 2008. Rustanto melangkah memasuki halaman rumahnya dengan beban yang terasa semakin berat di pundaknya. Setelah membuka pagar, ia memarkir mobilnya dengan gerakan lamban, seolah-olah setiap tindakan memerlukan tenaga ekstra. Ketika pagar sudah tertutup kembali, ia menghela napas panjang, lalu berjalan menuju pintu rumah. Wajahnya dipenuhi oleh kerutan kekhawatiran dan sorot matanya tampak sayu, mencerminkan segunung masalah yang sedang menekan pikirannya. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah berat, menyadari bahwa hari itu tidak berbeda dengan hari-hari penuh ketidakpastian yang sudah dilalui sebelumnya. Di dalam rumah, suasana sunyi segera tergantikan oleh kehadiran Yulia, istrinya. Wanita itu menyambutnya dengan senyum yang seketika memudar saat melihat wajah suaminya yang gelisah. Yulia duduk di samping Rustanto, mencoba membaca kegelisahan yang terpancar dari ekspresi lelaki yang telah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Keduanya saling berbagi dalam keheningan yang penuh dengan pertanyaan. Namun masing-masing tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata yang belum terucap. Hari-hari terakhir bagi Rustanto terasa semakin sulit. Ia merasakan ada yang berubah dalam arus hidupnya, terutama dalam hal usahanya. Beberapa hari terakhir, usahanya mengalami penurunan yang drastis. Entah kenapa, beberapa hari ini pelangganku jarang lagi ada yang datang, jawab Rustanto, sambil ia menyandarkan diri di sofa. Hal ini memicu rasa cemas yang mendalam dalam dirinya, hingga membuatnya merasa seperti dunia sedang bersekongkol untuk meruntuhkan segala yang telah ia bangun selama ini. Namun, di saat yang sama, Yulia merasakan beban yang serupa. Usaha toko pakaiannya yang selama ini dibangun, kini nyaris tidak ada pengunjung. Bahkan, ia terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan karena tak sanggup lagi membayar gaji mereka. Diam-diam, kekhawatiran itu semakin menguasai pikiran mereka berdua. Masing-masing merenungkan jalan hidup yang seolah-olah mulai menjauh dari keberuntungan. Dalam hati, Yulia merasa kasihan pada karyawannya yang harus ia berhentikan, tetapi ia tidak tahu lagi cara lain untuk mempertahankan usahanya. Dan kemudian, Mas rasa, kita sepertinya memang sengaja dijatuhkan oleh seseorang, kata Rustanto curiga. Ia mulai merasa ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menghancurkan keberlangsungan usaha mereka. Sepertinya kita diguna-guna, atau apalah istilahnya itu. Diteluh agar usaha kita hancur, kata Rustanto. Keadaan semakin sulit untuk diabaikan. Rasa takut, kecurigaan, dan frustrasi terus membayangi mereka, seolah kehidupan yang dulu mereka jalani dengan damai, kini perlahan-lahan digantikan oleh kesuraman yang tak berujung. Mereka mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk mencari solusi, tetapi di tengah ketidakpastian ini, sebuah panggilan telepon tiba-tiba mengubah segalanya. Rustanto yang saat itu sedang larut dalam pikirannya, terkejut ketika mendengar dering ponsel di sakunya. Nama Hakim, salah satu karyawannya, tertera di layar dan tanpa ragu, Rustanto segera mengangkatnya. Kabar mengejutkan tentang kebakaran yang melanda warungnya seakan menjadi pukulan terakhir bagi mentalnya yang sudah rapuh. Tanpa pikir panjang, Rustanto segera bergegas menuju lokasi usahanya. Langit sore yang seharusnya tenang berubah menjadi latar belakang yang mencekam bagi perjalanan Rustanto menuju tempat yang selama ini menjadi sumber penghidupannya.
Pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepalanya tidak bisa berhenti. Ia berusaha mencari jawaban dalam hatinya, bertanya-tanya apakah ini adalah ujian dari Sang Pencipta atau sebuah peringatan yang lebih besar untuknya. Perasaan takut dan cemas bercampur aduk menjadi satu, menyesakkan dadanya sepanjang perjalanan. Setibanya di lokasi, pemandangan yang menyambutnya benar-benar memilukan. Kobaran api sudah melahap sebagian besar warungnya, sementara asap hitam tebal mengepul ke langit, membawa sisa-sisa harapan yang tersisa. Beberapa ruko di sekitar sudah mulai mengevakuasi barang-barang mereka, tetapi warung Rustanto sudah terlanjur terbakar habis. Barang-barang dagangan yang selama ini menjadi sumber nafkahnya kini hanya menyisakan abu yang terbawa angin malam. Kehilangan ini terasa seperti puncak dari serangkaian kemalangan yang telah menimpa hidupnya. Beberapa bulan setelah kejadian tragis itu, kisaran tahun 2009, Rustanto kini duduk sendirian di sebuah makam. Di hadapannya terbaring Yulia, wanita yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka, kini sudah pergi selamanya. Kecelakaan yang menimpa Yulia seolah-olah menjadi titik akhir dari serangkaian kesialan yang menghantam hidup Rustanto. Ia menatap nisan istrinya dengan air mata yang tak bisa dibendung, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Kini, di tengah kesunyian makam, Rustanto hanya bisa meratap, "Ya Allah, apa yang Engkau lakukan? Kenapa bukan aku saja? Kenapa?" Ucap Rustanto sambil berderai air mata, mengingat semua kejadian yang beruntun menimpa dirinya. Usahanya bangkrut, bahkan usaha istrinya. Rumahnya disita bank, dan kini ia benar-benar miskin. Tak ada lagi harta yang tersisa. Dan waktu pun berlalu, dan Rustanto kini terperosok lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan. Kehidupannya hancur total. Ia terpaksa hidup di sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh dan tidak terawat. Puntung rokok dan botol minuman keras berserakan di lantai, menambah kesan suram di rumah yang seakan menjadi cerminan dari jiwanya yang hancur. Tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi harapan. Rumah itu lebih mirip seperti tempat pembuangan, penuh dengan debu dan sarang laba-laba yang menggantung di setiap sudut plafon. Keadaan Rustanto semakin memburuk ketika ibu pemilik kontrakan mengetuk pintu dengan keras, menuntut pembayaran yang sudah lama tertunggak. Namun, Rustanto tidak peduli. Sesaat Rustanto berdiri dengan sempoyongan. Ia mengintip dari balik jendela. Manakala suara itu sudah tak terdengar, kemudian Rustanto pun berjalan ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara azan maghrib dari masjid yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Dengan suara lantang, Rustanto berkata, "Aku benci denganmu ya Allah. Aku tidak akan datang meski kau panggil aku berkali-kali." Kemudian, ia pun membasuh wajahnya dengan air, namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara benda jatuh dalam kamarnya. Entah apa itu. Rustanto segera berjalan dan melihat ke dalam kamarnya. Tidak ada apa-apa. Lantas suara apa itu? Suara yang jelas sangat keras dari dalam kamar itu. Rustanto mengamati ruangan kamarnya. Ia berjalan menuju ranjang dengan kasur dan selimut yang berantakan. Ia duduk sesaat di tepi ranjang itu. Namun tiba-tiba hidungnya mencium aroma seperti benda terbakar. Ia mengendus aroma itu dan ia mendapati asap hitam mengepul dari bawah ranjang. Rustanto melongokkan kepalanya ke bawah ranjang dan ia terkejut ketika melihat benda bulat kecil terbungkus kain menyala di bawah tempat tidurnya. Rustanto mengambil sapu yang ada di pojok kamar. Kemudian ia meraih api kecil itu. Sesaat kedua matanya mengamati,
Lalu Rustanto mematikan api tersebut dengan memukul-mukulkannya dengan sapu. Api pun padam. Sebuah bola kecil terbungkus kain berwarna putih sudah nampak di hadapannya. "Apa ini?" tanya Rustanto dalam hati. 5 bulan pun berlalu, dan Rustanto kini menjadi sosok yang tak dikenali lagi. Hidupnya terkatung-katung di jalanan, tanpa arah dan tujuan. Orang-orang yang melihatnya mengira ia telah kehilangan akal, tetapi sesungguhnya yang hilang darinya bukanlah kewarasan, melainkan keimanannya. Frustrasi dan depresi telah mengambil alih seluruh hidupnya, menghancurkan setiap serpihan harapan yang masih tersisa. Malam-malam yang dingin dan kelaparan menjadi teman setianya, sementara pikirannya terus berputar-putar mencari jalan keluar yang tampaknya tidak pernah ada. Pada suatu malam yang sunyi, Rustanto berdiri di atas rel kereta api. Cahaya dari kejauhan semakin mendekat, dan Rustanto tahu inilah saatnya. Ia sudah siap mengakhiri semua penderitaannya. Dengan hati yang hancur, ia berlutut di atas rel, menunggu kereta yang akan membawa dirinya ke akhir dari semua kesengsaraan ini. Di dalam hatinya, ia berharap pertemuan dengan Yulia dan orang tuanya akan menjadi akhir dari perjalanan hidup yang begitu pahit ini. Tiba-tiba, tanpa peringatan, secari koran yang sobek tertiup angin dan menempel di wajahnya. Dalam kepanikan kecil, ia segera meraih koran itu dan memperhatikan tulisan-tulisan di permukaannya. Di bawah redupnya cahaya lampu rel, ia mulai membaca sebuah artikel yang terlihat sudah usang dan lusuh. Kertas yang terlipat-lipat itu membawa mata Rustanto mengikuti barisan huruf yang perlahan-lahan membentuk satu kalimat yang mengejutkan hatinya. Kalimat itu menyuarakan sesuatu yang terasa akrab namun asing baginya. Keajaiban sedekah bisa menolak bala. Semua bentuk kejahatan, baik kejahatan secara kasat mata maupun tak kasat mata, buktikanlah. Pikiran Rustanto terhenti sejenak. Ia tak tahu siapa penulisnya. Namun kata-kata itu menghantam keras di relung jiwanya yang kosong. Ia mematung, mengingat bahwa selama hidupnya, meskipun diberi banyak kesempatan, ia jarang bersedekah. Bahkan saat puncak kejayaannya, ia selalu menahan diri dari berbagi. Zakat pun sering kali terabaikan, walau secara agama, kewajibannya sudah jelas. Kepercayaannya terhadap Tuhan pun terasa rapuh, setipis kertas yang kini tergenggam di tangannya. Namun, tak lama kemudian, ia mengabaikan semuanya. Kertas yang tadinya dibaca dengan seksama, kini diremas-remas dalam genggamannya. Dengan gerakan yang penuh emosi, ia melemparkan sobekan koran itu sejauh mungkin, membiarkan kertas itu tertiup angin dan hilang di kegelapan malam. Langkahnya pun kembali ke tujuan semula, sebuah rencana untuk mengakhiri semuanya. Cahaya dari kejauhan bergerak semakin dekat, deru mesin terdengar samar, namun kian nyaring. Rustanto memejamkan mata, berharap ini menjadi akhir yang tenang. Tapi, ketenangannya terganggu ketika ia merasakan sesuatu menyentuh kepalanya. Sesuatu yang ringan namun nyata. Ia membuka mata dengan cepat dan menemukan di hadapannya bola kertas yang ia remas tadi. Entah bagaimana, kertas itu kembali. Siapa yang melemparkannya? Matanya mencari-cari, menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak ada siapapun. Rel itu terletak di tengah persawahan yang luas, jauh dari pemukiman. Hanya ada cahaya lampu rel yang temaram, memberikan sedikit penerangan pada malam yang sunyi. Rustanto meraih kertas itu lagi, membukanya, dan melihat bahwa tulisannya masih sama, persis seperti yang ia baca sebelumnya. Keajaiban sedekah. Di kepalanya muncul pikiran yang menolak. Bagaimana mungkin sedekah bisa sekuat itu? Apa yang luar biasa dari memberi? Lagi, ia meremas kertas itu dengan kasar, membuangnya dengan geram, kali ini lebih jauh. Tapi suara deru mesin kini semakin jelas, dan lampu kereta semakin terang.
Di kejauhan, sang masinis sudah membunyikan klakson sebagai peringatan. Rustanto kembali memejamkan mata, bersiap untuk apa yang akan terjadi. Namun, sesuatu terjadi yang tak ia duga. Benda besi besar itu melesat dengan kecepatan tinggi, namun di rel yang berbeda, hanya beberapa meter dari tempatnya bersimpuh. Ia terhindar dari maut. Ia berdiri dengan lunglai. Usahanya untuk mengakhiri hidupnya gagal. Tubuhnya terasa lemas, penuh ketakutan yang baru saja ia alami. Hembusan angin dari kereta yang melaju kencang masih membekas di kulitnya, memberikan sensasi ngeri yang tak bisa ia lupakan. Barangkali Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya. Seiring waktu berlalu, suara azan subuh terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Perutnya mulai memberontak. Kelaparan terasa makin mencekik. Ia mengeluh dalam hati. Tubuhnya yang kurus dan hitam kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Rambut panjang yang tak terurus menjuntai di bahunya. Dengan langkah tertatih, ia menuju masjid yang terletak tak jauh dari sana, mengikuti arah suara azan. Di halaman masjid, ia melihat beberapa orang berjalan masuk untuk melaksanakan sholat, namun tak ada yang memperhatikannya. Rustanto terlalu lelah untuk ikut serta. Ia membaringkan tubuhnya yang letih di teras masjid, dan sebelum ia menyadari, rasa kantuk pun menguasainya. Pagi datang tanpa terasa, sinar matahari yang hangat mulai menyinari tubuhnya. Ketika ia terbangun, rasa lapar kembali menyerang perutnya yang kosong. Dalam keadaan seperti ini, mencari makanan di tong sampah adalah satu-satunya pilihan. Namun sebelum ia bangkit untuk melakukannya, pandangannya tertuju pada sesuatu di sampingnya. Sebuah bungkusan nasi dan sebotol air minum tergeletak rapi. Seseorang, entah siapa, telah meninggalkan makanan untuknya. Rasa terima kasih dan kelegaan memenuhi dadanya saat ia dengan cepat melahap nasi bungkus itu. Meski hanya nasi sederhana, rasanya begitu nikmat karena memenuhi kebutuhan paling dasar yang ia miliki, menghilangkan lapar yang sudah tak tertahankan. Perutnya kenyang, tapi pikirannya belum tenang. Sepanjang perjalanan yang ia tempuh setelah itu, Rustanto terus teringat pada tulisan di koran yang semalam membingungkannya. Ia berpikir, mungkinkah sedekah benar-benar memiliki kekuatan yang sedemikian besar? Namun pertanyaan berikutnya muncul, apa yang bisa ia sedekahkan? Ia tak punya uang, tak punya harta. Semua yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri. Lalu, ide aneh muncul dalam benaknya. Darah. Ya, hanya darah yang bisa ia berikan. Sedekah darah. Tapi kepada siapa? Siapa yang membutuhkan darahnya? Tiba-tiba, seakan diberi dorongan semangat, Rustanto berjalan dengan tujuan baru. Ia mencari tempat yang biasa menerima donor darah, sebuah tindakan yang mungkin bisa menjadi sedekah bagi seseorang yang membutuhkannya. Setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya ia menemukan gedung PMI, tempat di mana donor darah dilakukan. Ketika ia tiba di depan gedung itu, perasaan ragu mulai menyeruak. Apa mungkin darahnya, sebagai seorang gembel, layak untuk didonorkan? Dan apa mungkin para petugas di dalam sana akan menerima donor darah dari seseorang seperti dirinya? Namun di dalam hatinya, Rustanto berdoa dalam diam. Bismillah, jika engkau memang melihatku, ya Allah, terimalah sedekahku ini dari salah satu makhlukmu. Aku sedang tak punya apa-apa, hanya darah dan nyawa. Ini pun hanya titipanmu. Aku mohon, kembalikan kehidupanku yang dahulu melalui sedekah darahku ini. Doa Rustanto dalam hatinya. Rustanto telah berdiri di depan kantor Palang Merah Indonesia, di bawah langit yang mulai beranjak gelap. Angin sore menyapu lembut wajahnya, seolah membisikkan keraguan yang mulai muncul dalam benaknya. Ia merenung sejenak, mengajukan pertanyaan yang berputar di kepalanya. Apakah orang-orang di dalam gedung itu akan menemuinya? Apakah mereka akan menerima niat baiknya untuk mendonorkan darah? Di balik keraguan itu, ada perasaan kecil yang mengganjal,
seakan keyakinan yang sempat menguat di hatinya mulai terkikis. Lelaki dengan pakaian yang telah lusuh itu kembali merasa bimbang. Niat yang tadinya bulat seketika terasa goyah, dan langkahnya yang tadinya mantap mulai meragu. Perlahan, ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya, seakan beban batin terlalu berat untuk ditanggalkan. Malam telah tiba ketika Rustanto duduk di emperan sebuah toko, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Di seberang jalan, sebuah bengkel besar tampak megah dengan logo-logo dari berbagai merek mobil ternama yang terpampang mencolok di bawah nama bengkel. Pemandangan itu mengusik sesuatu dalam dirinya. Kenangan yang perlahan muncul dari masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. Ada masa di mana ia berdiri di atas kejayaan, hidupnya penuh dengan kebanggaan. Namun, semua itu telah sirna, dan kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Air mata mulai menetes perlahan di pipinya yang kusam, mengalir tanpa bisa ia cegah. Dalam hati yang diliputi kesedihan, Rustanto teringat akan sosok istrinya, sosok yang telah pergi namun selalu hadir di sudut-sudut pikirannya. Dalam lamunan, ia merasakan kembali hangatnya cinta yang dulu mereka bagi. Di tengah lamunan yang semakin mendalam, suara lembut memanggilnya kembali ke realitas. Sosok seorang gadis muncul di hadapannya, menyodorkan sebungkus nasi. Rustanto tersentak, seakan kembali dari perjalanan panjang dalam pikirannya. Air mata yang tadi tak ia sadari telah mengalir deras di pipinya. Segera ia usap dengan tangan kasar. Gadis itu berdiri dengan penuh kebaikan, menawarkan makanan dengan senyum tulus. Rustanto menerima nasi bungkus tersebut, merasakan kehangatan yang datang dari kebaikan hati gadis itu. Setelah berterima kasih, ia mulai menyantap makanan tersebut dengan rasa syukur yang mendalam, sementara gadis itu berlalu bersama teman-temannya. Keesokan harinya, dengan tekad yang lebih kuat, Rustanto memutuskan untuk kembali ke kantor Palang Merah Indonesia. Kali ini, tidak ada lagi keraguan yang menghalangi niatnya. Ia ingin bersedekah, meskipun hanya dengan darah. Langkahnya mantap saat ia memasuki kantor, dan meskipun disambut dengan senyum petugas yang terasa basa-basi, ia tetap teguh pada niatnya. Proses administrasi yang berbelit sempat membuatnya hampir putus asa, terutama ketika petugas meminta kartu identitas yang hampir membuatnya gagal melanjutkan niatnya. Namun, setelah melalui serangkaian proses, akhirnya darahnya berhasil diambil. Saat darahnya mulai mengalir ke kantong, Rustanto merasakan ketenangan yang mendalam, seolah sebuah beban telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak peduli kepada siapa darah itu akan diberikan. Yang ia tahu hanyalah bahwa darahnya kini mungkin bisa memberikan kehidupan bagi seseorang di luar sana, dan itu sudah cukup baginya. Setelah keluar dari kantor PMI, Rustanto melangkahkan kakinya ke arah penjajah koran. Ia memutuskan untuk memulai kembali hidupnya, meski dari hal yang kecil. Siang dan malam ia menjual koran, berdiri di bawah terik matahari atau dinginnya malam yang sering kali menusuk tulang. Tidak selalu mudah. Kadang ia pulang tanpa sepeser pun uang di saku. Namun setidaknya ia merasa bangga karena telah kembali mengurus dirinya sendiri. Ia kini bisa makan dengan usahanya sendiri, minum dengan hasil keringatnya, dan meski tempat tinggalnya hanya emperan musola yang sederhana, ia merasa hidupnya mulai tertata kembali. Beberapa waktu pun berlalu, dan di Yogyakarta, sekitar tahun 2012, Rustanto sedang sibuk menawarkan koran di bawah lampu merah ketika suara familiar menyapanya dari kejauhan. Salah satu pengemudi mobil berteriak memanggil namanya. Ia mengenali suara itu, dan ketika pengemudi membuka kaca mobil, ia melihat sosok Zainal, teman lamanya. Zainal tampak sukses dengan penampilannya yang rapi dan mobil yang mewah. Sementara Rustanto, dengan pakaiannya yang sederhana, hanya bisa tersenyum getir. Zainal mengajaknya untuk berbicara
Dan setelah beberapa saat berbasa-basi, ia mengundang Rustanto masuk ke mobil. Mereka melaju menuju sebuah restoran di kawasan Malioboro, tempat yang jauh dari jangkauan keseharian Rustanto. Di sana, sambil menikmati segelas minuman yang dingin, Rustanto mendengarkan Zainal bercerita tentang kesuksesannya yang terus berkembang. Zainal bertanya mengapa Rustanto tidak mencoba merintis kembali usahanya seperti dulu. Namun, Rustanto hanya menghela napas. Ia tahu bahwa tanpa modal, semua itu hanyalah angan-angan. Tidak ada lagi yang bisa ia jadikan jaminan untuk memulai dari awal. Zainal mendengarkan dengan seksama, lalu menawarkan sesuatu yang tidak disangka Rustanto. Zainal sedang membuka usaha sembako dan membutuhkan seseorang yang berpengalaman untuk membantunya. Zainal menawarkan Rustanto pekerjaan dengan janji gaji yang layak, sesuatu yang lebih baik daripada sekadar menjual koran di pinggir jalan. Rustanto terdiam sejenak. Pikirannya terhanyut oleh tawaran yang baru saja ia dengar. Baginya, itu adalah kesempatan yang cukup menggiurkan di tengah kesulitan yang melingkupi hidupnya. Menjual koran saat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Pendapatannya hanya berkisar pada angka Rp20.000 sehari. Itu pun jika beruntung. Kadang-kadang, ia tak mendapat sepeser pun, karena tak satu pun koran yang laku terjual. Situasi ini mendorongnya untuk memikirkan tawaran itu dengan serius. Setelah merenung sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk mencoba. Keputusannya tersebut menjadi langkah pertama dalam menyusun rencana hidupnya ke depan, dengan harapan dapat menata kembali kehidupannya yang sempat berantakan. Hari-hari berikutnya, Rustanto mulai bekerja dengan semangat baru. Ia bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaan, tetapi juga merubah diri secara pribadi. Dulu, ia sering lalai dalam beribadah, namun kini ia mulai lebih disiplin dan taat menjalankan perintah agama. Keterbatasan ekonomi tidak menghalanginya untuk berbagi. Meski penghasilannya pas-pasan, ia selalu menyisihkan sebagian kecil dari uangnya untuk bersedekah. Ia bahkan sering membeli makanan sederhana, seperti nasi bungkus, dan memberikannya kepada mereka yang kelaparan, meskipun terkadang ia harus merelakan perutnya sendiri kosong. Kebaikan hati Rustanto melahirkan kebahagiaan yang tak terukur oleh materi, seolah-olah ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, hari berganti menjadi bulan. Dan tanpa disadari, Rustanto mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Kehidupan yang dulu terasa sempit kini perlahan mulai terbuka. Dengan keyakinan dan keberanian yang semakin tumbuh, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Sebuah warung sembako sederhana menjadi awal dari usahanya yang baru. Meski tak besar, warung tersebut menjadi simbol dari tekad Rustanto untuk bangkit dari keterpurukan dan menata hidupnya kembali dengan cara yang lebih baik. Namun suatu hari, di saat Rustanto sedang sibuk di warung kecilnya, temannya, Zainal, datang dengan wajah penuh kemarahan. Zainal terlihat gusar. Amarahnya begitu nyata hingga Rustanto merasa heran melihat sikapnya. Zainal terus menggerutu tentang persaingan bisnis yang membuatnya merasa terancam. Zainal bercerita tentang saingan baru yang mulai muncul di sekitar usaha mereka, yang menurutnya adalah pedagang dari komunitas Tionghoa. Zainal merasa tidak senang dan mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan pesaing tersebut. Pikiran Zainal yang penuh dendam dan kebencian membuat Rustanto terkejut. Apalagi ketika temannya itu mulai berbicara untuk menghancurkan pesaing tersebut. Sepertinya orang itu harus disingkirkan dengan cara tak kasat mata, ujar Zainal. Kata-kata Zainal yang bernada ancaman membuat Rustanto termenung. Zainal dulu membuka warungnya tepat di depan warung miliknya. Usahanya waktu itu masih kecil, namun sekarang sudah maju, dan ia sekarang sudah membuka cabang di mana-mana. Ia teringat masa-masa sulit ketika warungnya terbakar beberapa tahun lalu. Kejadian itu menghancurkan usahanya dan membuatnya kehilangan segala yang telah ia bangun dengan susah payah. Kini, mendengar ucapan Zainal, Rustanto mulai bertanya-tanya, apa jangan-jangan
Dia yang membuatku bangkrut dulu. Ia bergumam. Pikiran tersebut terus mengusiknya, seolah-olah sebuah misteri yang harus segera diungkap. Rustanto merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang Zainal dan sepak terjangnya selama ini. Setelah pertemuan itu, Rustanto mencoba menelusuri jejak digital Zainal melalui media sosial. Ia membuka akun Facebook Zainal, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Setelah menggulirkan layar ponselnya berkali-kali, matanya tertuju pada sebuah status yang diunggah Zainal pada tahun 2008, tepat sebelum kebakaran melanda warungnya. Status itu berisi kalimat yang terasa begitu mengancam. Bukan aku jika tidak bisa membuatmu hancur. Meski tidak secara langsung menyebutkan siapa yang dimaksud. Rustanto membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencerna maksud di baliknya. Meski belum menemukan jawaban pasti, prasangka buruk mulai tumbuh di hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah Zainal benar-benar berperan dalam kehancuran hidupnya di masa lalu? Malam harinya selepas Isya, Rustanto memutuskan untuk mengunjungi tempat usahanya yang dulu. Kini, bangunan itu telah berubah menjadi butik yang tampak megah dan elegan. Ia berdiri di pinggir jalan, mengamati bangunan tersebut dari kejauhan. Kenangan tentang masa lalunya terlintas di benaknya, mengingat saat-saat ketika ia masih memiliki warung sembako besar di sana. Di seberang jalan, warung milik Zainal berdiri kokoh, lebih besar dan lebih sukses daripada warung kecil yang dulu pernah ia miliki. Rustanto terkejut melihat seberapa jauh Zainal telah berkembang dalam dunia bisnis, sementara dirinya harus memulai lagi dari awal. Rasa penasaran semakin menguasai Rustanto ketika ia melihat Zainal keluar dari warungnya. Ia memperhatikan dengan cermat gerak-gerik temannya itu, hingga akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti mobil Zainal. Rustanto terus mengikuti mobil itu dengan motor, menjaga jarak agar tidak terlihat. Setelah beberapa waktu, mobil itu berhenti di depan sebuah warung baru yang tampaknya menjadi pesaing baru Zainal. Dari kejauhan, Rustanto melihat Zainal melakukan sesuatu yang mencurigakan di depan warung itu, seolah-olah menaburkan sesuatu. Apa yang dia taburkan? Gumam Rustanto. Pemandangan itu semakin menguatkan kecurigaan Rustanto bahwa Zainal mungkin terlibat dalam kejadian-kejadian buruk yang menimpanya di masa lalu. Hari-hari berikutnya, Rustanto semakin penasaran dengan sepak terjang Zainal. Apa mungkin dia yang benar-benar membuatku bangkrut dulu? Jika benar, setega itukah? Rustanto menarik napas dalam-dalam. Pada suatu pagi, di tengah rutinitasnya menjaga warung, ia dikejutkan oleh kabar bahwa salah satu warung di dekatnya mengalami kebakaran. Kejadian itu mengingatkan Rustanto pada peristiwa kebakaran yang pernah menghancurkan hidupnya. Rustanto berpikir sejenak, lalu bergegas keluar dari warungnya. Ia mengamati beberapa orang yang bergerombol di pinggir jalan. Pandangannya tertuju pada bangunan yang menghitam. Beruntung sekali pemilik warungnya bisa menyelamatkan semua properti yang ada di dalamnya, pikir Rustanto. Pandangannya beralih ke warung milik Zainal. Namun, tidak terlihat Zainal di sana, mungkin dia masih di rumahnya. Begitu pikir Rustanto. Rustanto berjalan dengan langkah yang perlahan, mendekati tukang becak yang tampak tengah bersantai di sudut jalan. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran ketika ia melihat kerumunan orang yang memandang ke arah asap hitam yang membubung di kejauhan. Udara sore yang biasanya tenang mendadak berubah cemas dengan teriakan orang-orang yang khawatir akan situasi yang terjadi. Rustanto mengarahkan pandangannya kepada tukang becak itu, berharap mendapatkan penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Rustanto membuka percakapan, menyampaikan pertanyaan yang terlintas di benaknya. Tukang becak itu, meski kelihatan lelah setelah seharian bekerja, menjawab dengan nada yang serius.
Ia menjelaskan bahwa di sekitar sana sedang terjadi kebakaran. Berita mengenai kebakaran itu rupanya menyebar cepat di kalangan warga. Menurut informasi yang ia dengar, kebakaran tersebut bukanlah kecelakaan biasa, melainkan disebabkan oleh seseorang yang dengan sengaja membakar tempat itu. Syukurlah, beberapa orang sempat menyaksikan kejadian tersebut dan bahkan berhasil menangkap momen penting lewat kamera CCTV yang terpasang di dekat lokasi. Kata-kata tukang becak itu membuat Rustanto teringat akan pengalaman kelam yang pernah ia alami beberapa tahun lalu. Waktu itu, warung miliknya juga mengalami musibah kebakaran. Sayangnya, saat itu semua rekaman CCTV di warungnya turut habis dilalap api, sehingga ia tak pernah mengetahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Waktu itu, ia hanya bisa menduga-duga tanpa bukti yang jelas. Meski demikian, Rustanto sudah lama menyimpulkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik. Namun, jauh di dalam hatinya, masih ada sedikit keraguan yang mengganggu pikirannya hingga hari ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rustanto berjalan mendekati pasangan Tionghoa yang masih tampak kebingungan berdiri di depan warung mereka yang kini tinggal puing-puing. Raut wajah pasangan itu menunjukkan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Sang pria, dengan mata sipit dan wajah yang penuh dengan ketegangan, berdiri di samping istrinya, yang terus memandang kosong ke arah bekas bangunan mereka. Rustanto merasa empati, mencoba memulai percakapan dengan mereka. Ia menanyakan penyebab kebakaran yang baru saja terjadi. Pria tersebut menjelaskan bahwa warung mereka memang sengaja dibakar oleh seseorang. Hal itu bukanlah dugaan, melainkan sudah terbukti melalui rekaman CCTV yang berhasil menangkap peristiwa tersebut. Namun, rekaman itu bukan berasal dari CCTV mereka sendiri, melainkan dari CCTV milik toko kelontong yang berada tidak jauh dari lokasi. Hal ini tentu menjadi titik terang bagi mereka, meski belum sepenuhnya jelas siapa pelaku di balik insiden tragis itu. Mendengar cerita pria tersebut, Rustanto merasa ada keterkaitan antara kejadian ini dengan peristiwa yang menimpa warungnya dahulu. Dengan penuh harap, Rustanto meminta izin untuk melihat rekaman CCTV tersebut. Ia berpikir, mungkin saja ada kemiripan, atau bahkan hubungan antara kebakaran yang dialami pria itu dan kebakaran yang dulu menimpa usahanya. Setelah mendapat persetujuan, pria itu menunjukkan rekaman yang mereka miliki. Namun sayang, meski kamera berhasil menangkap kendaraan yang digunakan oleh pelaku, kualitas gambarnya sangat buram. Hanya terlihat sepeda motor pelaku, tanpa detail yang jelas mengenai wajah atau identitasnya. Meski kecewa dengan hasil rekaman, Rustanto tetap meminta izin untuk mengopi video tersebut ke ponselnya. Ia berharap suatu saat nanti, petunjuk tambahan bisa muncul, dan kasus ini dapat terpecahkan. Waktu terus berlalu. Hari-hari berganti menjadi minggu, kemudian bulan. Namun, kasus kebakaran warung milik warga Tionghoa itu seolah menemui jalan buntu. Gambar yang buram dan kurangnya bukti yang kuat membuat petugas kesulitan untuk melanjutkan penyelidikan lebih jauh. Rustanto pun kembali tenggelam dalam rutinitas sehari-harinya, meski di benaknya masih ada harapan kecil bahwa suatu hari pelaku akan tertangkap. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, Rustanto menerima telepon dari salah satu karyawannya. Karyawannya memberitahukan bahwa ada seseorang yang berniat menjual sepeda motor kepada mereka. Pada saat itu, Rustanto memang sedang mencari motor bekas untuk keperluan usahanya, khususnya untuk mengantar barang dari warungnya. Tanpa menunggu lama, Rustanto segera bergegas menuju warung untuk menemui orang yang ingin menjual motor tersebut. Setibanya di warung, Rustanto melihat dua orang laki-laki sedang duduk di kursi kayu di depan tokonya. Karyawannya menyambut kedatangannya dengan memberikan penjelasan singkat mengenai motor yang hendak dijual. Motor tersebut adalah Honda Astrea Supra X lama. Rustanto dengan teliti memeriksa kondisi motor, mulai dari bodi hingga mesinnya. Ia tahu betul bahwa meski motor ini sudah tua,
Jika masih dalam kondisi baik, motor ini akan sangat berguna untuk keperluan usahanya. Rustanto mendapati dirinya tertegun. Kedua matanya secara tidak sengaja tertuju pada bagian depan motor yang ada di hadapannya. Tepat di dekat lampu, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada bekas meleleh yang jelas terlihat di bodi motor, bekas hangus yang seolah menjadi saksi bisu sebuah insiden terbakar. Bagian itu tampak menghitam dan menyiratkan kerusakan yang cukup serius. Di dalam benak Rustanto, berbagai pertanyaan mulai berkecamuk, terutama bagaimana mungkin motor ini bisa terbakar dengan kondisi seperti ini. Rasa penasaran Rustanto tak bisa ditahan lagi. Ia mencoba bertanya kepada salah satu lelaki yang berada tak jauh darinya. Lelaki itu berdiri dengan sikap acuh. Mendengar pertanyaan Rustanto, lelaki itu memberikan penjelasan singkat, namun tidak memuaskan rasa ingin tahu Rustanto. Ia menyebutkan bahwa bagian tersebut terkena api beberapa waktu lalu. Tak ada penjelasan mendalam yang diberikan, hanya sekadar informasi bahwa motor itu sempat dipinjam oleh temannya beberapa bulan lalu, dan ketika dikembalikan, kondisinya sudah seperti itu, ada hangus di bagian depan. Rustanto merasakan ketidakpuasan dengan jawaban tersebut. Pikirannya terus dipenuhi oleh rasa heran, bagaimana mungkin sebuah motor bisa terbakar di bagian depannya tanpa ada kejelasan penyebabnya. Ia melanjutkan pemeriksaan terhadap motor tersebut dengan lebih teliti. Ia memastikan tidak ada hal yang mencurigakan dengan dokumen-dokumen motor, seperti STNK dan BPKB. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya motor itu resmi berpindah tangan, menjadi milik Rustanto. Namun, meskipun transaksi telah selesai, rasa curiga di hatinya belum hilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Rustanto merasa terdorong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang motor tersebut. Ia mengambil ponselnya dan membuka rekaman CCTV yang pernah ia dapatkan dari warung warga keturunan Tionghoa yang terbakar beberapa waktu lalu. Rekaman itu memang tidak terlalu jelas, gambarnya buram, dan tak bisa memperlihatkan detail dengan baik. Namun, dalam video tersebut tampak sebuah motor Supra, meski plat nomor dan warnanya tidak bisa terlihat dengan jelas. Rustanto berfokus pada momen ketika api terlihat jatuh tepat di bagian depan motor tersebut. Dalam video itu, samar-samar tampak seorang pria berjaket dengan helm gelap yang segera berusaha mematikan api yang sempat menyala di bagian depan motor. Kejadian tersebut sangat mencurigakan, dan Rustanto merasa ada keterkaitan antara motor yang baru saja dibelinya dengan kejadian di video tersebut. Rasa penasaran Rustanto semakin membesar. Ia tak bisa menahan diri untuk melaporkan temuan ini. Bersama pemilik warung yang juga merasakan dampak dari kebakaran tersebut, mereka mendatangi pihak kepolisian untuk menyampaikan penemuan baru ini. Polisi segera bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menemukan penyewa motor tersebut dan menangkapnya untuk diinterogasi. Hasil dari interogasi itu cukup mengejutkan. Ternyata, benar saja, penyewa motor tersebut adalah pelaku pembakaran warung milik warga keturunan Tionghoa itu. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuan bahwa mereka bukanlah dalang utama dari aksi tersebut. Mereka hanya orang suruhan yang bekerja di bawah perintah seseorang bernama Zainal. Penyelidikan polisi kemudian berlanjut untuk menangkap Zainal, yang diduga kuat sebagai otak di balik pembakaran tersebut. Sayangnya, Zainal sudah melarikan diri sebelum polisi bisa menangkapnya. Beberapa bulan kemudian, setelah melalui proses pengejaran yang panjang, Zainal akhirnya berhasil ditangkap di kediaman orang tuanya yang berada di Cirebon. Dalam pengakuannya, Zainal tidak hanya mengakui pembakaran warung warga keturunan Tionghoa, tetapi juga mengungkapkan bahwa ia pernah melakukan tindakan serupa terhadap warung milik Rustanto di masa lalu. Motif di balik tindakan keji tersebut ternyata sederhana, namun kejam. Zainal hanya didorong oleh rasa iri hati dan persaingan bisnis yang membuatnya gelap mata. Waktu berlalu, dan Zainal kini mendekam di balik jeruji besi.
saat Rustanto mengunjungi Zainal di tahanan, suasana penuh ketegangan menyelimuti pertemuan mereka. Zainal hanya bisa tertunduk tanpa berkata apa-apa, sementara Rustanto dipenuhi oleh amarah yang tak tertahankan. Dan dengan suara lantang Rustanto berkata, "Aku tidak menyangka kamu telah setega itu melakukan ini semua sama keluargaku. Aku kira kamu orang baik, tapi ternyata kamu bajingan." Rustanto menatap Zainal dengan amarah yang membuncah. Rustanto merasakan letupan emosi ketika teringat pada berbagai penderitaan yang telah dialaminya akibat ulah Zainal. Amarah Rustanto tak lagi bisa dibendung. Ia berusaha mendekati Zainal dengan wajah penuh amarah, tubuhnya bergetar oleh dorongan untuk membalas dendam. Suara Rustanto pecah ketika ia meneriakkan tuduhannya kepada Zainal. "Kamu yang telah mengirim teluh pada keluargaku, kan?" Namun Zainal tetap diam tanpa menunjukkan tanda-tanda akan menjawab. Ketika Rustanto tak lagi mampu menahan emosi, ia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Zainal yang terjatuh dari kursi. Beberapa petugas mencoba menghentikan Rustanto, namun amarah yang meluap-luap membuatnya semakin sulit dikendalikan. Zainal, dalam keadaan terdesak, hanya bisa pasrah menerima hujan pukulan dari Rustanto. "Kamu benar-benar manusia yang tidak punya hati," kata Rustanto penuh amarah. Setelah itu, Rustanto akhirnya dibawa keluar dari ruang tahanan. Zainal masih tak berkata apa-apa, sementara Rustanto merasa sedikit lega karena telah melampiaskan rasa sakit hatinya, meskipun itu tidak mengubah apapun. Kasus Zainal pun semakin berkembang. Dari penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bukti bahwa Zainal tidak hanya terlibat dalam kasus pembakaran, tetapi juga terkait dengan pembunuhan seorang dukun yang diduga pernah melakukan teluh. Zainal membunuh dukun tersebut karena merasa diperas dan diancam akan dibongkar semua kejahatannya. Kini, setelah semua peristiwa kelam itu, Rustanto mencoba bangkit dan melanjutkan hidup. Ia memulai lembaran baru, menikah dengan seorang wanita yang selalu memberinya dukungan, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Kehidupan Rustanto perlahan kembali membaik. Usaha warung sembakonya berkembang pesat. Bahkan kini ia juga memiliki beberapa bengkel besar yang tersebar di berbagai kota di Jawa. Dalam hati Rustanto, ia merasakan keajaiban dari kebaikan yang selalu ia lakukan, terutama dari sedekah yang rutin ia berikan. Tidak hanya sedekah dalam bentuk materi, Rustanto juga rajin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Bagi Rustanto, hidup kini lebih bermakna, dan segala luka di masa lalu perlahan-lahan mengering seiring waktu. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari, nomor 1442. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Mohon maaf bila memang kisah ini merupakan cerita lama dan mungkin banyak dari sahabat yang telah mendengarkannya. Dan bagi sahabat yang belum pernah mendengar cerita ini, semoga kisah ini dapat menghibur malam kalian. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat.
kisah malam kalian.